الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين لا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين وزمرة المؤمinin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita bacakan ini menjadi sebab kelak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya, kemudian memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian pada umumnya. Marilah senantiasa untuk kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti bagaimana kita menjadi seorang hamba yang senantiasa bersungguh-sungguh untuk mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang hamba yang senantiasa bersungguh-sungguh meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan beriman dan beragama Islam. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di pekan kedua pada bulan Muharram, yang mana bulan Muharram ini adalah awal daripada pergantian tahun dalam kalender Hijriah. Artinya kita telah berpindah dari 1446 Hijriah menuju 1447 Hijriah. Setiap pergantian tahun adalah momentum terbaik untuk kita mengevaluasi bagaimana ketika kita bekerja melaksanakan suatu projek, tidak dapat mengevaluasi projek tersebut kalau kemudian belum melaksanakannya. Maka setelah melaksanakan projek tersebut baru dapat dilaksanakan evaluasi, introspeksi guna mendapatkan hasil maksimal pada projek yang akan datang. Begitu juga kiranya pada bulan Muharram, setelah melalui perjalanan di 1446 Hijriah
ketika diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian sampai di 1447, maka momentum itu adalah momentum terbaik untuk kita mengevaluasi. Kenapa saya katakan ini adalah kesempatan, bahwa nyatanya di tahun 1446 Hijriah, bahkan injury time sebelum berganti tahun ke 1447 Hijriah, banyak kemudian orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwa jangan pernah mengira usia kita masih muda, bahwa kita masih panjang perjalanannya, tidak. Bahwa jangan mengira kita memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, kita akan hidup yang lama, tidak. Tidak akan pernah ada jaminan kita akan hidup esok hari. Oleh karena Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bahwa setiap kita, kata Allah, setiap hamba-hambaku, kata Allah, setiap umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memiliki jatahnya, telah memiliki batasnya. Maka kita lihat ada kemudian orang yang wafat di usia 25 tahun. Ada kemudian kita lihat orang yang meninggal dunia di usia 30 tahun. Tidak sedikit kita juga saksikan ada yang meninggalkan dunia ini dengan usia 100 tahun. Hal itu terjadi karena Allah ingin mengingatkan kepada kita, untuk memperlihatkan kepada kita bahwa kita hari ini sehat, bahwasanya bisa saja siang nanti, sore nanti, malam nanti, besok mungkin kita telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kesempatan yang telah diberikan oleh Allah untuk sampai di tahun baru ini, maka jadikan momentum terbaik untuk hijrah sesuai kalender Islam Hijriah yang bermakna hijrah. Bagaimana ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah di bawah penindasan kafir Quraisy, berhijrah ke kota Madinah, kemudian mendapatkan kemerdekaan dan kejayaan Islam di sana. Seperti itu pula yang harus kita terapkan. Kita evaluasi diri kita, kita muhasabatun nafs, introspeksi. Apakah di tahun lalu sudah baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah baik di tahun yang lalu hubungan kita dengan sesama manusia? Karena hubungan kita hanya dua, hablum minallah wa hablum minan nas. Kalaulah sudah baik hubungan kita dengan Allah, ternyata hubungan kepada sesama manusia tidak baik, maka momentum pergantian tahun jadikan untuk kita kemudian memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Jangan pernah kemudian kita malu untuk terlebih dahulu meminta maaf. Karena orang yang terlebih dahulu meminta maaf adalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dievaluasi ternyata muhasabatun nafs, ternyata ketika hablum minan nasnya sudah baik, ternyata hablum minallahnya tidak baik. Sibuk dia kejar dunia, sibuk dia bekerja, pergi ayam berkukuk, dia pulang ayam sudah menyangkuk. Ternyata dia tinggalkan salat zuhur, ternyata dia tinggalkan salat asar, ternyata dia tinggalkan salat Jumat, ternyata dia tinggalkan salat Isya, dia dikerjakan salat maghrib karena untuk mengejar kejayaan dunia. Maka evaluasi diri kita, perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan itu sudah kita kerjakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala arahkan hidup kita kepada arah yang lebih baik. Boleh Ustaz mengejar dunia, boleh. Islam menganjurkan untuk umatnya menjadi umat-umat yang kaya agar kemudian tidak ditindas oleh orang-orang kafir. Tetapi ingat, jangan pernah meletakkan kekayaan, harta, jabatan di dalam hati kita. Letakkan semua itu yang sifatnya adalah dunia di genggaman kita. Jangan kemudian sampai dia masuk ke dalam hati. Ketika dia pergi meninggalkan kita, maka kesedihan itu tidak berlarut-larut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah,
Ternyata solat kita tidak baik, maka perbaiki solat kita. Ternyata sedekah kita yang tidak baik, maka perbaiki sedekah kita. Ternyata solat amaliyah sunnah kita tinggalkan, maka kita kerjakan amaliyah sunnah tersebut. Ternyata Ustaz, setelah saya bekerja, mendapatkan pekerjaan, tak lagi saya sempat membuka Al-Quran, maka buka Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran yang kita baca, Nabi katakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena Al-Quran yang kau baca, kau bersamai di dunia, pada hari kiamat nanti syafi'an, akan datang sebagai penolong li ashabi, bagi siapa yang di dunia yang senantiasa membersamai Al-Quran tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Muharram jadikan ajang untuk kita evaluasi, berhijrah dari arah yang tidak baik menjadi arah yang lebih baik, dari tempat yang tidak baik kepada tempat yang lebih baik. Yang kedua, banyak sekali amalan yang dapat kita lakukan di bulan Muharram ini. Di antaranya adalah kemarin berpuasa di hari ke-9 dan di hari ke-10 di bulan Muharram, Tasu'ah dan Asyura, atau mengerjakan puasa sunnah yang lainnya di bulan ini. Karena Nabi katakan, kalaulah seandainya ada puasa sunnah yang kemudian lebih baik dikerjakan setelah puasa Ramadan, adalah puasa di bulan Muharram, maka perbanyak puasa di bulan ini. Banyak berpuasa, karena dengan berpuasa kita akan terhindar daripada maksiat, terhindar daripada perbuatan yang tercela. Setelah berpuasa, amalan apa lagi yang dapat kita kerjakan? Bersamai anak yatim, karena bulan Muharram identik dengan anak-anak yatim. Santuni anak-anak yatim, berikan dia kemudian hadiah sehingga menjadikan kebahagiaan di hatinya. Lalu di bulan Muharram pun, setelah kita berpuasa di hari ke-10 yakni hari Asyura, yang mana perintah puasa itu dilandaskan karena pada tanggal tersebut banyak kemudian peristiwa-peristiwa hebat, peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi pada nabi-nabi, pada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan kita di bulan Muharram ini untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabiullah Adam alaihi salam yang telah nyaman berada dalam surga, dia tengok burung itu berpasang-pasangan, nampak bahagia, maka Allah ciptakan pasangan bagi Nabiullah Adam alaihi salam, yakni Siti Hawa. Ternyata setelah adanya Siti Hawa, Nabi Adam berbahagia. Namun pada momen Allah perintahkan Adam, wahai Adam, kau nikmati semua kenikmatan yang ada di dunia, di surga ini, tetapi satu Adam, jangan kau pernah sentuh buah khuldi tersebut. Kalau itu tak dapat kau lakukan, maka kau pergi dari surga ini. Kemudian dengan hasutan, dengan membujukan Siti Hawa, Nabi Adam kemudian melanggar aturan tersebut, kemudian diusir oleh Allah dari surga. Dalam riwayat dikatakan 40 tahun Nabi Adam bersujud, berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pada tanggal 10 di bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala terima taubat Nabiullah Adam alaihi salam. Nabiullah Yunus alaihi salam meragukan perintah Allah, meragukan peringatan Allah, sehingga ditelan oleh ikan nun. Di saat itu Nabi Yunus merasakan 3 kegelapan. Gelapnya di dasar lautan, gelapnya di malam hari, dan gelapnya di dalam perut ikan. Kemudian Nabiullah Yunus sadar bahwa dia salah, bahwa dia telah zalim. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah dengan doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 40 hari Nabiullah Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan nun. Dengan izin Allah dimuntahkan Nabiullah Yunus, kemudian selamat dari telanan ikan nun pada tanggal 10 di bulan Muharram. Artinya di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk
memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di bulan Muharram yang sudah berkeluarga, kemudian dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melebihkan belanja kepada anak dan istrinya. Kemudian dengan mudah-mudahan dengan perbuatan itu Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya, Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezekinya. Lalu bagaimana yang belum menikah? Senangkan, lebihkan belanja. Kalau yang kemudian masih memiliki orang tua, lebihkan belanja untuk orang tuanya. Mudah-mudahan perbuatan-perbuatan baik kita di awal tahun ini menjadi wasilah. Allah bimbing langkah kita, Allah arahkan hidup kita, kemudian menjadi hari-hari, bulan-bulan yang akan kita lalui dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkenan mewafatkan kita semua dalam keadaan yang husnul khatimah, dihindarkan daripada wafat yang su'ul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب الهداية وأبواب الاستقامة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب النعمة وأبواب الجنة. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة.
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله